Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada tim SDG dan juga TV Desa, yang kami hormati Bapak Ibu tim dosen dari Departemen Manajemen Bisnis ITS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kumalasari selaku mahasiswa Departemen Manajemen Bisnis ITS, dan di sini juga ada rekan saya kepada Mas Atala Naufal. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Sari. Selamat malam semuanya. Selamat malam para sahabat desa. Perkenalkan saya Atala Naufal dari perwakilan Manajemen Bisnis ITS juga. Jadi untuk malam ini kita bakal berbincang-bincang nih bersama dengan Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan SDG Center ITS mengenai mata kuliah Socialpreneurship, teman-teman. Seperti itu. Baik, untuk mengawali bincang-bincang kita pada malam hari ini, mungkin akan diawali dengan sambutan dari Ibu Janti terlebih dahulu. Selamat petang Sobat Desa, senang bertemu lagi di acara Bincang-Bincang dengan Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan SDG Center ITS. Kita masih dalam kondisi ekonomi yang terganggu karena COVID-19, namun kami dari Puskaji SDG ITS bersama dengan manajemen bisnis terus berupaya mencari terobosan. Hari ini kita akan membahas tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan dan diduplikasi oleh teman-teman Sobat Desa dimanapun Anda berada untuk menciptakan desa ramah lingkungan yang juga mampu menciptakan lapangan kerja. Selama masa pandemi ini, mahasiswa ITS tersebar di seluruh Indonesia, dan bagaimana kita mengambil hikmah dari pandemi ini, merubah hal negatif menjadi positif, menciptakan peluang kerja tidak hanya bagi kaum pelajar, namun juga yang tidak mengenyam bangku sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, bagi yang tinggal di desa maupun di kota, bagi anak muda maupun orang tua. Kita akan mendengarkan sharing dari tim dosen, asisten, dan mahasiswa manajemen bisnis ITS di mata kuliah Socialpreneurship. Apa itu Socialpreneurship? Kita akan dengarkan lebih lanjut, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Manajemen bisnis ITS berdiri tahun 2011, sejak beberapa tahun sudah mengajarkan tentang Socialpreneurship kepada mahasiswanya, yaitu pendekatan untuk menciptakan wirausaha yang juga mempertimbangkan aspek sosial. Di era COVID ini, mata kuliah ini semakin memegang peranan penting untuk dapat memberikan impact, untuk dapat menjadi model bagaimana perguruan tinggi bersama dengan para mitra membangun desa untuk menyelesaikan tantangan pembangunan. Agar tidak terlalu lama, kita akan beralih ke sesi Ibu Vicky, tim koordinator mata kuliah Socialpreneurship Manajemen Bisnis ITS, dan bagi Sobat Desa, pertanyaan atau tanggapan bisa langsung ditulis di kolom chat. Mari kita lihat video. Baik, terima kasih banyak Bu Janti untuk sambutannya. Mungkin untuk kita tidak berlama-lama lagi, kita bakal mengetahui lebih lanjut nih mengenai apa itu MB, dan juga kita akan mengetahui bagaimana proses dari perkuliahan dari Socialpreneurship dari tim dosen pembimbing Socialpreneurship, terutama Bu Putih. Kepada Ibu Putih Senasari, kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin sharing sebenarnya kenapa Socialpreneur ini menjadi salah satu mata kuliah unggulan di manajemen bisnis. Kalau kita ngomong tentang manajemen bisnis, pasti yang terbayang dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian itu adalah tentang bagaimana menjadi seorang pebisnis, berdagang, berjualan. Namun dengan melihat tren ke depannya bahwa dalam berbisnis itu tidak hanya mementingkan profit saja, tapi ada dampak-dampak sosial yang perlu diperhatikan, yang itu dapat membawa impact bagi masyarakat sekitar, sehingga bisnis itu tidak hanya berdampak secara profit saja, namun juga memiliki dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Maka hal inilah yang menjadi dasar bagi manajemen bisnis ITS untuk membuat mata kuliah yang berjudul usaha sosial atau yang disebut dengan social entrepreneurship. Dari social entrepreneurship ini, para mahasiswa akan membentuk kelompok-kelompok yang saat ini diuntungkan dengan situasi pandemi. Mereka bisa mengeksplor
potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah mereka, sehingga dengan kelompok-kelompok tersebut mereka bisa bekerja sama dengan mitra. Nah, mitra di sini itu adalah mitra dari UKM, UMKM, ataupun kelompok masyarakat yang mereka menghasilkan sesuatu. Di sini kami, dari tim para dosen, membantu anak-anak supaya bisa membantu para UKM ini ataupun kelompok masyarakat ini supaya bisa lebih berkembang. Jadi tidak hanya membantu dalam hal berjualan saja, tapi juga bagaimana bisa meningkatkan taraf kehidupan dari para UKM atau kelompok masyarakat ini. Kalau misalkan beberapa studi kasus mereka hanya membantu berjualan, tapi di sini mereka benar-benar melihat bagaimana dampak dari usaha mereka itu bisa memiliki dampak sosial bagi kehidupan mereka. Misalnya yang dulunya punya penghasilan misalkan 500.000 dalam sebulan, dengan dibantu oleh para mahasiswa dalam kelompok mata kuliah kewirausahaan sosial ini atau social planner ini, dapat membantu mereka meningkatkan penghasilan, ataupun bisa dengan membantu membuat sistem produksi yang lebih baik, atau bahkan bisa membantu para UKM atau kelompok masyarakat ini menghasilkan produk yang lebih baik, tentu saja yang ramah lingkungan. Nah, social entrepreneurship itu memiliki 3 hal ini yang utama, yaitu people, planet, dan profit. Di profit sendiri tentu saja namanya usaha, tentu saja harus menghasilkan profit. Supaya apa? Supaya usaha itu dapat berkembang. Namun dalam social planner ini, mahasiswa maupun UKM harus sadar bahwa profit ini adalah untuk mengembangkan bisnis-bisnis mereka. Sehingga hal ini dapat membantu mereka dalam kehidupan sosial mereka. Selain itu, ada people. People di sini adalah pengembangan dari UKM ini sendiri maupun para kelompok mahasiswa. Kemudian ada planet, yaitu bagaimana menghasilkan produk yang ramah lingkungan secara proses maupun produk hasil akhirnya, sehingga dapat menciptakan konsumsi ataupun produksi yang sustainable dan ramah lingkungan. Karena mata kuliah ini berbasis proyek, maka anak-anak biasanya akan mendapat materi dulu selama beberapa minggu perkuliahan di awal, sekitar 4 minggu perkuliahan di awal, mereka akan mendapat materi, sekaligus mereka akan mencari mitra. Di sisa akhir perkuliahan tersebut, maka mereka akan melaporkan progres-progresnya setiap minggu, bagaimana mereka bisa membantu bekerja sama dengan para UKM atau kelompok masyarakat tersebut, sehingga sama-sama bisa berdaya dan berdampak sosial bagi masyarakat maupun bagi para mahasiswa kami. Ketika ngomong tentang social entrepreneurship, di sini kita berada di 2 sisi, dari sisi profitable maupun sisi yang sosial. Di awal memang tidak mudah, karena kita terbiasa melihat sebuah bisnis itu sebagai sebuah hal yang profitable saja. Namun dengan bantuan para mahasiswa kami yang sudah melewati berbagai macam materi dan sudah dibekali di minggu-minggu pertama perkuliahan tentang materi social entrepreneurship, maka mereka dapat membantu kelompok masyarakat ini sehingga mereka bisa lebih berdaya, lebih baik dalam proses produksinya, dan mengedepankan green business dan sustainable production. Di sini ada perbedaan, jadi kalau ngomong tentang social entrepreneurship itu berbeda dengan philanthropy or charity. Jadi kita sama sekali tidak mengambil sumbangan atau mendapat keuntungan yang digunakan sendiri, tapi kita sama-sama berdaya, sama-sama mau maju supaya elemen masyarakat, mahasiswa maupun dari kampus itu bisa membantu mereka
dan berdampak pada kehidupan sosial mereka. Sepertinya itu dulu yang bisa saya paparkan tentang bagaimana social entrepreneurship itu menjadi sebuah mata kuliah yang menarik, yang berbasis project based, yang membuat anak-anak tidak hanya belajar di kelas, namun juga mereka keluar kelas, berkenalan dengan berbagai elemen masyarakat, dan membantu mereka supaya lebih berdaya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Putih atas pemaparan mengenai sociopreneur yang sudah diberikan. Setidaknya sekarang kami dan Sobat Desa yang hadir malam ini mulai tahu nih ya Mas Atala mengenai sociopreneurship itu apa sih gitu. Nah, berbincang mengenai bisnis, biasanya kita sering penasaran nih, kira-kira sociopreneur ini bidang bisnisnya apa aja sih? Apakah karena dia ini bisnis sosial, maka dari itu bidang bisnisnya terbatas, atau justru sociopreneurship ini adalah sesuatu bisnis yang luas yang bisa menjangkau seluruh masyarakat. Nah, mungkin Mas Atala bisa bantu aku nih, kira-kira sektor yang memungkinkan untuk sociopreneurship itu apa aja sih, Mas? Oke, terima kasih Mas Eri untuk pertanyaannya. Nah, untuk perkuliahan kali ini, pihak dosen sudah mengelompokkan beberapa sektor yang ada di mata kuliah untuk semester ini. Nah, yang pertama ada sektor zero waste, kemudian ada sektor food and beverage, kemudian ada sektor energi dan website, kemudian yang keempat ada sektor fashion, dan yang terakhir ada sektor home decor. Nah, tapi Mbak Sari, untuk hari ini kita bakal berfokus ke tiga sektor aja, yaitu ada sektor zero waste, food and beverage, dan juga energi dan website. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Atala. Wah, menarik sekali nih ya. Tadi kalau nggak salah Mas Atala sempat nyebutin zero waste, website, dan bahkan F&B. Jadi, mungkin tanpa berlama-lama lagi, bisa langsung kita saksikan aja ya Mas Atala, bagaimana sih pemaparan bisnis dari teman-teman mahasiswa manajemen bisnis ITS. Betul sekali. Halo, perkenalkan kami dari Get to Nature, sebuah usaha yang mendukung gaya hidup zero waste. Yuk kenalan dulu dengan anggota Get to Nature, ada Adriani sebagai CEO, Andin sebagai COO, Eva sebagai CMO, Aristo sebagai CFO, dan Adi sebagai CRO. Produk Get to Nature adalah reusable cotton pad. Jadi, reusable cotton pad ini adalah pengganti kapas pembersih makeup dan skincare. Kelebihan dari reusable cotton pad ini adalah bisa digunakan berulang kali, sehingga kalian bisa lebih hemat dan juga membantu mengurangi sampah kapas. Untuk sekarang ini, kami sedang mengembangkan produk reusable cotton pad series kedua. Untuk memproduksi reusable cotton pad ini, kami bekerja sama dengan mitra. Perkenalkan mitra kami, Unique Parcel Surabaya yang dipimpin oleh Bapak Iwan Mulyono dengan 3 penjahit lokalnya. Mitra kami memproduksi reusable cotton pad Get to Nature. Jangan lupa beli produk kami dan mari kita support zero waste lifestyle. Create with love, berlaku baik. Kami beranggotakan 5 orang dari mahasiswa manajemen bisnis ITS. Tujuan kami mendirikan bisnis ini yaitu kami ingin memberdayakan mitra kami dan juga kami ingin mengedukasi kepada masyarakat bahwa penting menjaga kesehatan bagi diri sendiri. Produk kami yaitu body scrub herbal dengan mitra Puri Damai Ubud. Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan dan aktivitas operasional dari Berlaku Baik. Dalam pengembangan produk, kami selalu berkonsultasi dengan Dr. Budiastuti Kusarjuki, di mana kedepannya dengan Puri Damai Ubud kami akan memproduksi sabun batangan. Puri Damai Ubud merupakan sebuah UMKM dan juga komunitas yang mewadahi pebisnis asal Bali yang memiliki concern yang sama atau minat yang sama, yaitu dalam bidang green concern. Sobat TV Desa dapat mengunjungi Instagram dan Tokopedia kami Berlaku Baik mulai dari sekarang. Jadi apa sih Lasafon itu? Berawal dari tugas kewirausahaan sosial, kami menciptakan sebuah inovasi tentang pemberdayaan masyarakat bersama mitra kami, yaitu warga RW 3 Kelurahan Jepara, Kota Surabaya. Lasafon memiliki 4 produk sabun dengan berbagai varian bahan organik seperti kopi, lavender, lemon, dan serai.
Keberadaan Lasafon sendiri juga sebagai bentuk kepedulian kami melalui SDG nomor 1 menghapus kemiskinan, SDG nomor 8 memberikan pekerjaan layak dan turut membantu pertumbuhan ekonomi dengan cara membangun kemitraan untuk mencapai tujuan bersama seperti pada SDG nomor 17. Keempat produk kami bisa Anda dapatkan melalui marketplace Shopee dan juga Tokopedia dengan nama lasafon_id atau bisa dengan hubungi WhatsApp kami di 0878 3775 0024. Jangan lupa follow Instagram kami di @lasafon_id. Lasafon, healthy with heart. Perkenalkan, saya Ibu Lina. Saya adalah seorang mantan pengrajin resin yang sempat berhenti karena alih profesi. Saya senang karena selain kembali menjadi pengrajin, tujuan tim adalah sangat baik untuk membantu mengurangi limbah kulit kerang di pesisir pantai yang mengganggu. Terima kasih tim Anala, sukses selalu untuk kita semua. Salah satu media yang dapat membantu tubuh dan pikiran terasa lebih rileks adalah lilin aromaterapi. Namun, penggunaan parafin pada lilin memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, The Harum hadir dengan memberikan solusi produk lilin aromaterapi yang aman dan berkualitas, berbahan dasar lilin sarang lebah alami atau beeswax dengan wangi rempah-rempah Indonesia. Selain itu, The Harum memiliki tujuan sosial dengan menjalin kerjasama mitra peternak lebah yaitu Pak Siwo untuk meningkatkan perekonomian dan produktivitas peternak lebah Bojonegoro. The Harum memberikan edukasi pemanfaatan sarang lebah menjadi lilin sarang lebah untuk lilin aromaterapi. Lilin sarang lebah mitra The Harum diolah menjadi lilin aromaterapi dengan aroma rempah-rempah Indonesia. Cisela sebagai produk pertama The Harum menghadirkan aroma citronella dan lemon yang membantu dalam relaksasi tubuh. Jangan lupa cek akun media sosial dan marketplace The Harum. The Harum, spreading light, spreading the magic. Wah, bisa dilihat ya Mbak Sari, misalkan memang beberapa limbah-limbah sampah yang ada di Indonesia ini sangat banyak dan bisa kita optimalkan untuk membuat sebuah ide bisnis. Seperti tadi kita lihat ada body scrub, kemudian ada sampah kerang, kemudian ada dibuat aromaterapi dan sebagainya. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa mendengar nih presentasi dari salah satu peserta mahasiswa sosio dari Berlaku Baik. Halo Mbak Laras, sudah join di Zoom? Halo Mas Atala, sudah. Silakan Mbak Laras. Oke, selamat malam semua para Bapak Ibu dosen dan juga sobat dari TV Desa. Perkenalkan, saya Laras Evante, selaku perwakilan dari tim Berlaku Baik akan menjelaskan sedikit ya mengenai produk kami yaitu lulur organik. Untuk pada company profile, Berlaku Baik merupakan sebuah bisnis sosial di bidang kesehatan yang menyediakan produk berbahan alami. Berlaku Baik hadir untuk membantu menciptakan masyarakat yang sadar akan pola hidup sehat dan pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri. Berlaku Baik memiliki tujuan yang selaras dengan Sustainable Development Goal yang pada nomor ketiga, Good Health and Well-being, dan juga Partnership for the Goals. Untuk sebelum kita langsung ya masuk ke produk kami, izinkan Laras untuk memperkenalkan tim dari Berlaku Baik. Dari CEO ada Faris Aditya Chandra, untuk COO ada saya sendiri Laras Evante, selanjutnya CMO ada Santo Aziz, CFO ada Arina Hidayatika, dan CTO ada Damar. Untuk partner kami yaitu Ibu Ida Ayu Musraini. Beliau merupakan seorang pembudidaya tanaman obat, tanaman langka, dan tanaman upakaru di Bali. Beliau juga mendirikan Puri Damai dan menjual berbagai produk olahan alami seperti teh, body scrub, sabun, dan juga obat herbal. Ya, berikut adalah
produk dari kami dengan kolaborasi bersama partner kami, Ibu Ida Ayu dari Puri Damai Ubud Bali, yaitu adalah lulur organik yang dijamin 100% terbuat dari bahan alami dengan bahan-bahan seperti beras, ketan, daun kemuning, bunga kantil, bunga kenanga, bunga tanjung, kulit telur, lampu yang wangi, kemiri, dan juga minyak atsiri. Produk kami mengandung 100% bahan alami tanpa campuran bahan buatan. Untuk info lebih lanjut bisa untuk scan di barcode yang telah tersedia di layar. Berikut cara penyimpanan dan cara penggunaan. Untuk activity progress, kami telah melakukan konsultasi aktif untuk produk kami dengan dokter spesialis kulit, yaitu dokter Studi Herjuni, spesialis kulit dan juga kelamin. Untuk upcoming produk, kami memiliki sabun batangan yang akan kami realisasikan dengan partner kami, yaitu Puri Damai Ubud. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa langsung juga kunjungi di Instagram @berlakubaik dan juga langsung aja beli produk kami di Tokopedia, Berlaku Baik, dan juga nomor yang tersedia. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari produk Berlaku Baik. Baik, terima kasih Mbak Laras atas presentasinya, dan produk Berlaku Baik ini menarik sekali ya kalau dilihat-lihat Sobat Desa. Mungkin tadi sekilas kalau Sobat Desa melihat itu di pojok kiri bawah itu ada sebuah screenshot nih yang menunjukkan wajah-wajah dari tim Berlaku Baik. Dan mungkin sedikit insight yang bisa kita dapatkan dari sini adalah meskipun saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi, tapi bisnis tetaplah bisnis yang harus dijalankan. Terlebih karena ini sociopreneurship, yang dimana bisa membantu orang lain, maka bisnis ini tetap harus dijalankan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke kelompok selanjutnya dari sektor Zero Waste. Di sini ada Daharum. Dari Daharum, apakah sudah hadir? Oke, sudah hadir Mbak Sari. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya selamat malam untuk teman-teman semua dan juga sobat dari TV Digital Desa. Daharum merupakan sebuah bisnis sosial yang berfokus dalam membantu perwujudan SDGs nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDGs nomor 17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Daharum sebagai bisnis sosial bergerak dalam produk lilin aromaterapi dengan bahan dasar organik, yaitu lilin dari sarang lebah madu atau beeswax dengan aroma khas rempah-rempah asli Indonesia. Daharum sebagai bisnis sosial menjalin kerjasama dengan pihak mitra, yaitu Peternak Lebah Madu Bojonegoro, Jawa Timur, bernama Pak Siwo sebagai supplier bahan baku lilin sarang lebah madu atau beeswax. Dengan bentuk intervensi yang Daharum bawa, yaitu berkolaborasi dalam pemanfaatan sarang lebah madu asli dari pemindahan koloni lebah madu. Daharum telah meluncurkan produk lilin aromaterapi yang pertama, yaitu Cisela, dengan aroma citronella dan lemon, serta akan terdapat aroma lilin aromaterapi yang baru dengan perpaduan aroma cinnamon, vanilla, dan orange, yaitu Cinova dan Cinora. Daharum memaksimalkan pemasaran produk secara online melalui marketplace Shopee dan Tokopedia, serta melalui direct selling yang didukung dengan instant messaging, yaitu WhatsApp for Business. Yang terakhir, jangan lupa cek akun Instagram dan TikTok kami @daharum_. Daharum, spreading the light, spreading the magic. Thank you. Baik, terima kasih Daharum atas presentasinya. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung menuju ke perkenalan sektor selanjutnya. Sektor selanjutnya ada apa nih kira-kira Mas Atala? Oke, untuk yang selanjutnya di sini kita ada sektor food and beverage nih Mbak Sari. Seperti kita tahu kan nih, food and beverage itu benar-benar bisa berkembang bagaimanapun caranya dan juga dari bahan apapun. Bisa kita lihat, nanti mungkin kita bisa lihat sebentar apa aja sih yang sudah disiapkan oleh teman-teman sosio untuk kegiatan hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita bisa langsung menampilkan beberapa video dari sosio teman-teman dari MBITS. Silakan operator.
Perkenalkan, kami Suki Cookies dan berikut anggota kami. Ada Alif sebagai CEO, Arsi sebagai COO, Siva sebagai CFO, dan Troy sebagai CMO. Berikut adalah mitra kami, yaitu Ibu Yundarwati, yang merupakan seorang tulang punggung keluarga, di mana ia harus menghidupi 3 orang anaknya dan suaminya yang baru saja di PHK akibat pandemi COVID-19. Kami membantu mitra kami untuk merebranding dan memasarkan produknya agar dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Dari segi SDG, kami membantu mitra kami dalam SDG 17 dan 8, yaitu Partnership for the Goals dan Decent Work and Economic Growth. Produk kue kering yang kami pasarkan antara lain ada kastengel, nastar bulat, dan putri salju. Kami juga memiliki produk lain berupa churros frozen selai buah yang merupakan hasil resep yang kami berikan untuk mitra sebagai bentuk pemberdayaan. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram dan akun Shopee kami. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan, kami dari Spicy ingin menunjukkan cuplikan perjalanan bisnis kami. Selamat menyaksikan. Spicy merupakan sebuah bisnis di bidang makanan yang dibentuk oleh mahasiswa manajemen bisnis ITS. Dengan memanfaatkan kekayaan hasil laut, Spicy menciptakan produk sambal seafood. Spicy bekerja sama dengan nelayan dan ibu rumah tangga di wilayah sekitar Pantai Kondang Iwa, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berikut merupakan anggota tim kami. Ini adalah Ibu Linda. Beliau merupakan mitra kami yang membantu kami dalam memproduksi sambal spicy. Selanjutnya merupakan bukti foto pencarian bahan baku yang berlokasi di Pantai Kondang Iwa, Kabupaten Malang. Setelah itu, ada juga bukti penjualan secara COD. Dan juga terdapat bukti pengiriman. Saudara, pandemi corona telah memukul pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, sehingga pemerintah berupaya melakukan akan mempercepat transformasi kegiatan bisnis UMKM dari offline menuju online sebagai salah satu bentuk upaya penyelamatan UMKM dari dampak pandemi. Kita juga membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia memang terpukul. Banyak kemudian pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang susah payah menghadapi bisnisnya yang terhambat. Namun sebagian dari mereka ternyata mampu. Nah, bisa lihat nih teman-teman, banyak banget dari teman-teman sosial MBITS ini, baik dari tadi ada lontong kupang, kemudian ada leker, dan juga ada beberapa seperti kue kering dan sebagainya. Buat lebih lanjut nih Mbak Sari, mungkin kita bisa bincang-bincang ataupun mendengar hasil dari salah satu peserta mahasiswa dari Sociopreneur ini. Mungkin kita bisa mulai dari Suki Cookie. Apakah sudah join teman-teman dari Suki Cookie? Iya, sudah, Mas. Oke, dipersilakan.
Oke, sebelumnya selamat malam buat teman-teman semua dan juga Sobat TV Desa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Suki Cookie. Jadi Suki Cookie ini merupakan usaha sociopreneur yang bergerak di bidang food and beverage dan merupakan usaha yang awalnya menjual produk kue kering untuk lebaran saat musim lebaran kemarin. Lalu ada inovasi produk untuk menjual churros dengan selai buah. Churros dengan selai buah ini adalah jajanan yang sedang tren untuk anak-anak muda zaman sekarang. Dengan selai buah yang segar dapat mengimbangi rasa churros yang renyah. Kemudian untuk profil mitra kami merupakan Ibu Hyundarwasi yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang roti dan kue yang dari hasil penjualannya merupakan sumber pendapatan utama perekonomiannya. Memiliki seorang suami yang bekerja secara serabutan, namun sekarang dalam keadaan pengangguran karena susah mencari pekerjaan di masa pandemi. Kemudian pendampingan mitra dilakukan dengan memberikan pelatihan dan mendampingi beliau untuk terus mengembangkan bisnisnya melalui komunitas dan bazar. Kemudian untuk pemesanan bisa menghubungi kami lewat Instagram Suki Cookie, akun Shopee Suki Cookie, dan juga WhatsApp bisnis di nomor yang tertera pada poster. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Suki Cookies asal dari penjelasannya tadi. Mungkin kita bisa lanjut nih ke peserta kedua, yaitu dari Transferin. Itu salah satu pembentuk atau membuat sebuah kupang lontong bisa dipakai ataupun seperti itu. Mungkin Mas Berto sudah bergabung? Ya, sudah Mas. Oke, silakan Mas Berto. Sebelumnya, selamat malam Sobat Desa. Kenalin, aku Berto, perwakilan dari Transferin. Jadi Transferin adalah sebuah usaha sociopreneur yang dimana kami melakukan inovasi produk makanan khas Jawa Timur, yaitu lontong kupang, yang kami buat dalam bentuk instan sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di luar Jawa Timur, khususnya di luar kota Surabaya. Di sini kami bermitra dengan Pak Warno yang merupakan penjual lontong kupang konvensional, di mana kami memiliki campaign bahwa dengan membeli produk kami, Anda telah ikut memberdayakan Pak Warno dan juga membuka peluang pelestarian makanan khas Jawa Timur, yaitu lontong kupang instan. Untuk intervention action yang kami lakukan yaitu membuat inovasi lontong kupang frozen, terus memberikan tutorial dan workshop kepada mitra yaitu Pak Warno sendiri, dan melengkapi kebutuhan pemasaran mitra kami. Untuk lontong kupang sendiri sudah dapat dibeli melalui media online seperti Shopee dan Tokopedia dengan harga Rp24.000 per porsinya. Mungkin sekian dari kami Transferin, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Transferin atas pemaparannya. Menarik sekali ya, ternyata di sociopreneur ini juga bisa berbisnis di bidang food and beverage. Oh ya Mas Atala, tadi dari beberapa presentasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman nih, aku kayaknya salah fokus deh Mas sama struktur organisasi. Jadi tadi teman-teman kalau nggak salah menyebutkan beberapa istilah kayak CEO, COO, CMO, dan CTO. Nah kira-kira Mas Atala mau nggak nih ngasih tahu aku, kira-kira apa aja sih arti dari itu semua? Mungkin aku ingin coba nih sedikit mungkin pengetahuanku bisa berbagi dengan teman-teman Sobat Desa. Kalau CEO sendiri itu singkatan dari Chief Executive Officer, di situ dia bertanggung jawab untuk seluruh proses bisnis. Kemudian untuk CMO sendiri, Chief Marketing Officer bertanggung jawab untuk proses strategi pemasaran, bagaimana mereka mengatur sosial media dan juga beberapa strategi agar produk tersebut bisa sampai ke tangan pelanggan. Kemudian COO merupakan Chief Operational Officer yang mengatur atau bertanggung jawab untuk seluruh proses operasional, baik itu proses pembelian barang, berkomunikasi dengan pihak mitra dan juga beberapa kegiatan lainnya. Kemudian untuk CTO sendiri merupakan singkatan dari Chief Technological Officer. Di situ dia bertanggung jawab dari beberapa proses teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan produk tersebut. Seperti itu, Mbak. Wah, oke. Makasih banyak nih Mas Atala buat ilmu baru yang bisa aku dapetin. Jadi ternyata di bisnis itu, tiap-tiap bagian itu ada yang mengepalai nih ya Mas ya. Oke, jadi menyinggung soal CTO tadi, yaitu Chief Technology Officer. Nah, ternyata ini nyambung nih sama salah satu sektor yang akan dibawakan oleh teman-teman mahasiswa manajemen bisnis pada malam hari ini. Kebetulan kami ada sektor energi dan juga website. Nah, untuk Sobat Desa yang udah penasaran, mungkin dari operator bisa membantu menampilkan profilnya.
Yuk kenalan dengan Dolmin ID. Kita Dolmin ID. Dolmin ID punya mitra, yaitu Bungkus Project, penyedia jasa pengiriman minyak jelantah ke pabrik biodiesel. Yuk jadi agen perubahan, jadikan minyak jelantahmu bernilai ekonomi, bukan mencemari lingkungan dengan hubungi Dolmin ID. Sudi Space comes from the words Sudimoro and space, which means this coffee shop located on Jalan Sudimoro is integrated in one container. Sudi Space is a website-based integrated platform to bring coffee connoisseurs in Malang City and outside Malang City closer by offering information about coffee shops in one hand that can be accessed anywhere. Sudi Space has collaborated with 25 partners spread across the Sudimoro area. Sudi Space can also be accessed via Instagram at sudi.space, which contains the latest things about Sudimoro. For more details, you can scan the following barcode or access other social media belonging to Sudi Space. Here are the people behind the Sudi Space screen. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa dilanjutkan dengan presentasi langsung dari tim Sudi Space. Untuk tim Sudi Space, apakah sudah siap? Halo Mbak, udah siap? Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, halo semuanya. Jadi kenalkan, kami ini dari Sudimoro Coffee Space, always give you space. Jadi apa sih Sudi Space sebenarnya? Sudi Space itu sebuah media yang menghubungkan UMKM kopi Sudimoro di Malang dengan customer kopi di Indonesia dalam satu platform berbasis web yang terintegrasi dengan harapan dapat membuat daerah perkopian di Sudimoro menjadi salah satu ikon di Kota Malang. Sekaligus untuk kedepannya kami akan menjadikan Kota Malang sebagai ikon, Sudi Space menjadi sebuah ikon dan juga dapat menarik segala komunitas yang ada di sekitar Malang. Dan visi yang kami bawakan menjadikan kawasan Sudimoro menjadi unggul, nyaman, dan kreatif, dan misi yang kami ingin wujudkan yaitu kawasan Sudimoro sebagai ikon Kota Malang, serta membuat website yang memiliki trafik pengunjung yang banyak. Jadi dapat dilihat bahwa tampilan dari UI kami terdapat di sebelah kanan, dan kami telah menghubungkan 25 mitra yang ada di Jalan Sudimoro, 25 mitra coffee shop yang ada di Jalan Sudimoro dengan cara online dan juga dengan cara offline. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kami, teman-teman dari TV Desa dapat scan barcode yang ada di bawah ini dan visit us di sudispace.com, dan juga bisa di-follow langsung IG kami yaitu ada @sudispace, dan ada Twitter kami yaitu juga @sudispace, dan juga TikTok kami. Semoga dapat membantu para TV Desa untuk bisa dapat datang di website kami. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak perwakilan dari Sudimoro, teman-teman. Bisa kita lihat ternyata banyak sekali kita bisa memanfaatkan berbagai macam ide bisnis sampai akhirnya kita bisa membantu sekitar kita seperti itu. Nah, bisa kita tekankan lagi kalau misalkan dalam program sosial ini kita berjalan dengan secara online, dan juga pastinya teman-teman terletak di berbagai kota yang ada di Indonesia. Nah, Mbak Sari, abis ini ada acara apa lagi nih kira-kira Mbak Sari untuk hari abis ini? Oke, untuk selanjutnya ini sebenarnya mungkin kita mau menjawab pertanyaan di benak Sobat Desa ya, Mas Atala. Mungkin Sobat Desa di sini ada yang bertanya-tanya nih, kira-kira di balik ide-ide bisnis yang luar biasa, di balik sociopreneurship yang sudah dijalankan ini, sebenarnya siapa sih
pihak-pihak yang membimbing para mahasiswa supaya mereka bisa berkembang hingga sepesat ini gitu. Jadi habis ini kita mau memperkenalkan nih Mas Atala, tim dosen dari mata kuliah Sociopreneur Departemen Manajemen Bisnis ITS. Mungkin Mas Atala mau bantu aku, kira-kira siapa aja sih Bapak Ibu dosen yang berperan besar terhadap perkembangan bisnis mahasiswa? Oke, boleh kita sambut dulu teman-teman. Yang pertama mungkin ada Pak Satria Fadil Persada. Selamat malam Pak Satria. Halo, selamat malam semuanya, TV Desa dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, terima kasih banyak Pak Satria. Kemudian yang kedua mungkin ada Pak Bahalwan, apakah sudah join Pak? Halo Atala. Apa kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Baik. Oke, mungkin dari perwakilan dosen ada yang ingin disampaikan mengenai beberapa presentasi dari teman-teman. Dipersilahkan. Monggo Pak Satria atau saya dulu? Monggo Pak Rian dulu aja. Baik. Sebetulnya tim dari tim teaching ini ya itu ada Bu Putih, Pak Satria, saya dengan Bu Janti selaku Deputi Puslit SDG. Jadi mata kuliah Sociopreneur ini merupakan salah satu mata kuliah wajib ya. Jadi ada salah satu core milik dari manajemen bisnis di mana tujuan dari adanya kelas Sociopreneur adalah mencetak para entrepreneur tapi memiliki jiwa sosial. Jadi sesuai dengan misi inline dengan misi dari SDG Center ya, ini ingin sebenarnya mengembalikan semangat dari rekan-rekannya untuk mengabdi ke desa-desa gitu ya. Jadi kalau inline dengan TV Desa itu mengabdi dengan desa, tapi ini mengabdi kepada para UKM, kemudian komunitas yang sebetulnya ini punya peran penting dalam penyokong ekonomi Indonesia, yang mana kita kalau tahu UMKM ini penyumbang hampir 50% lebih pendapatan dari secara nasional. Dan tentunya kami sangat bangga dengan kerja keras dari rekan-rekan semua membuat inovasi luar biasa, program baik itu produk maupun intervensi yang dilakukan baik itu sosial maupun secara bisnis begitu Pak Satria. Jadi terus program ini akan terus berjalan sehingga nanti mohon dukungannya dari para pemangku kepentingan baik itu dari pemerintah ataupun juga para pelaku usaha. Kami sangat senang sekali apabila join kepada kita untuk jadikan pendampingan coaching begitu. Monggo Pak Satria. Baik, terima kasih Pak Rian. Benar ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rian, dan juga sebenarnya kewirausahaan sosial ini menjadi salah satu dasar bagi teman-teman yang berminat di area kewirausahaan untuk melakukan bisnis berbasis skripsi ya. Jadi di tempat kami, di tempat Departemen Manajemen Bisnis, kami memiliki banyak varian skripsi berbasis riset, skripsi berbasis publikasi, dan skripsi berbasis kewirausahaan. Salah satu dari syarat bisnis berbasis kewirausahaan adalah lulus dari mata kuliah yang diampu oleh adik-adik saat ini dan juga meneruskan bisnisnya menjadi bisnis profesional ya. Jadi tidak hanya proyek yang berhenti di mata kuliah, namun bisnis tersebut dilanjutkan menjadi satu bentuk badan hukum yang formal dan memiliki target-target yang sudah ditetapkan sesuai dengan kontrak untuk skripsi berbasis bisnis dan juga memiliki berbagai kebermanfaatan. Kami sudah mencetak beberapa tim dari mahasiswa yang melakukan skripsi berbasis bisnis, di mana salah satunya juga berbasiskan kewirausahaan sosial, yakni memberikan manfaat ya bagi tidak hanya untuk bisnisnya itu sendiri, namun kebermanfaatan bagi sosial maupun lingkungan. Sehingga harapannya dengan adanya skripsi ini, iklim wirausaha maupun iklim kebermanfaatan dari kewirausahaan sosial itu bisa tersampaikan maupun termanfaatkan bagi semua belah pihak. Saya pikir begitu semangat dari mata kuliah ini dan proyek ini, sehingga memang ini salah satu yang kami unggulkan dari departemen kami untuk mencetak lulusan dari mahasiswa yang akan nanti siap terjun di dunia profesional. Begitu kurang lebih. Saya kembalikan ke Mas Atala. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Satria dan juga Pak Rian atas sambutannya. Mungkin
Mbak Sari, kira-kira apa nih, apalagi yang bakal kita lakukan habis ini? Mungkin Mbak Sari bisa melanjutkan, silakan. Oke, mungkin tadi setelah Pak Satria dan Pak Rian sudah memberikan feedback terkait bisnis dari teman-teman, mungkin selanjutnya kita bisa minta Bu Putih nih selaku salah satu dosen juga yang tadi di awal sudah memaparkan mengenai sociopreneurship. Nah, menurut Ibu Putih sendiri bagaimana ini Bu mengenai konsep sociopreneurship dan juga bisnis teman-teman? Apakah sudah selaras atau seperti apa Ibu? Ya, tentang sociopreneurship, memang di manajemen bisnis ini menghadirkan sesuatu yang berbeda. Kalau misalkan kita biasanya itu belajar dalam kelas, di sini mahasiswa didorong untuk bisa keluar kelas dan berkenalan dengan lingkungan sosialnya. Karena tanpa berkenalan dengan lingkungan sosialnya, mereka tidak akan tahu permasalahan sosial apa yang bisa mereka bantu dan menjadikan itu sebagai sebuah bisnis yang juga memiliki dampak sosial bagi lingkungan sekitar. Nah, kemudian saya juga bangga dengan hasil karya mahasiswa ini karena mereka sudah bersungguh-sungguh melakukan kegiatan ini. Bahkan kadang ada yang cuma dari satu daerah tersebut, teman-teman yang lain di daerah yang lain, mereka berkomunikasinya lewat Zoom, WhatsApp, atau media online yang lain, tapi mereka sama-sama saling bantu, membantu temannya ini yang ada di kota Surabaya misalnya, untuk bisa memaksimalkan hasil dari pemberdayaan dengan UKM ataupun kelompok masyarakat ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Putih atas feedback yang diberikan. Untuk selanjutnya mungkin kita minta feedback dari pihak lain nih Mas Atala. Kira-kira di sini kita minta siapa nih Mas? Setelah Bapak Ibu dosen yang sudah memimpin di kelas, selanjutnya kita mau minta pendapat dari siapa nih kira-kira? Oke, terima kasih banyak Mbak Sari dan juga Ibu Bapak dosen. Nah, setelah ini kita bakal coba nih kita interview juga salah satu aspek yang membantu Bapak Ibu dosen dalam mata kuliah Sociopreneur ini. Nah, kita bisa panggil salah satu asisten dosen atau asisten dari ESME, Mas Habib. Apakah sudah join Mas Habib? Halo Mbak Sari, Mas Atala. Apa kabar semuanya? Halo, ya. Alhamdulillah baik Mas Habib. Mungkin Mas Habib boleh cerita sedikit mengenai bagaimana sih selama ini proses mendampingi Bapak Ibu dosen untuk mata kuliah Sociopreneur ini. Seperti itu Mas Habib. Silakan Mas Habib. Baik, terima kasih Mas Atala. Sebelumnya saya ada pantun. Kapal selam, kapal udara, selamat malam sobat-sobat desa. Jadi perkenalkan saya Habib di sini selaku asisten laboratorium ESME. Jadi di sini saya sebagai pembantu Bapak Ibu dosen sekaligus rekan ya. Saya disebut rekan karena berdekat banget di Sociopreneur ini, karena di sini kami tidak hanya menyampaikan penugasan dari Bapak Ibu, tidak hanya menyampaikan koreksi dari Bapak Ibu atau menyampaikan materi-materi dari Bapak Ibu, tapi kami juga membantu Bapak Ibu untuk ikut mentoring teman-teman mahasiswa, ikut ngasih pengalaman kita, karena untuk jadi asisten Sociopreneur itu salah satu syaratnya Mas Atala Mbak Sari ya, itu mahasiswa yang udah mengambil mata kuliah Sociopreneur. Jadi selain kita mengajarkan atau membantulah untuk belajar bareng dari materi yang disampaikan dosen, kita juga ngasih pengalaman-pengalaman kita gitu sih Mas Atala, Mbak Sari. Gimana sih untuk menciptakan bisnis Sociopreneur itu yang nggak hanya sustain buat kita ya, tapi juga sustain buat mitra kita gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Habib untuk penjelasannya. Tapi aku mau nanya sedikit nih Mas Habib. Menurut Mas Habib, gimana sih, apa sih perbedaannya bagaimana mereka berjalan dengan offline maupun berjalan dengan online? Kan pasti Mas Habib udah pernah nih ngerasain sosio secara offline. Nah, kira-kira Mas Habib selama berjalan sosio ini, apa sih yang Mas Habib dapat keluhan dari teman-teman ataupun ada kritikan dan seperti itu Mas Habib? Baik, makasih Mas Atala ya. Kurang lebih untuk kritikan atau mungkin perbedaan ketika offline sama online itu ada Mas Atala ya. Contohnya waktu saya masih offline dulu, saya kan separuh offline separuh online nih Sociopreneur-nya awal-awal pandemi. Itu kita lebih bisa sering koordinasi maupun interaksi sama teman-teman yang lain di kampus.
Jadi kita nggak hanya tahu bisnis kita yang kita bangun itu berjalan seperti apa, tapi kita juga tahu, oh teman-teman kita ternyata konsepnya seperti ini, teman-teman yang lain punya konsep seperti ini, oh berarti kita harus seperti ini, seperti itu Mas Atala. Cuman untuk tahun ini kan full online, jadi lebih siap lah untuk pendukung-pendukung perkuliahan online itu lebih siap. Contohnya tahun lalu itu Sociopreneurship belum masuk TV Desa, Mas Atala ya. Jadi tahun ini teman-teman harus bersyukur masuk TV Desa, yang mana viewersnya udah banyak, subscribe-nya juga udah banyak, jadi sekaligus promosi gratis lah teman-teman ya. Promosi gratis dan juga nggak perlu endorse-endorsan, bisa promosi gratis melalui TV Desa. Mungkin itu aja kalau kritiknya dari teman-teman mahasiswa, waktu aja sih masalah koordinasi aja, karena online jadi agak sulit lah koordinasinya gitu maksudnya. Oke, terima kasih banyak Mas Habib untuk masukannya atau saran atau cerita pengalamannya mengenai perjalanan proses sosio ini. Terima kasih banyak Mas Habib juga teman-teman ESME ya. Oke, selanjutnya mungkin kita ingin bertanya nih ke sobat-sobat desa yang sudah pada nonton live di YouTube. Kira-kira apakah ada pertanyaan teman-teman? Mungkin Mbak Sari atau teman-teman lainnya bisa share apakah ada dari teman-teman YouTube, nanti bisa sampaikan dan kita tanyakan langsung baik ke pihak Sen maupun ke pihak teman-teman dari sosionya, seperti itu. Iya, benar banget nih Mas Atala. Jadi untuk Sobat Desa yang mempunyai pertanyaan terkait sociopreneurship, ide bisnis, dan lain sebagainya, bisa langsung komen di live YouTube. Nanti akan kami sambungkan langsung dengan Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa yang sedang menjalankan sociopreneurship. Nah, sambil menunggu pertanyaan nih Mas Atala, mungkin tadi kan kita udah sempat berbincang nih dengan Bapak Ibu dosen, dengan asisten. Nah, kayaknya kelewat satu deh Mas Atala. Masa kita nggak nanya sih sama yang bikin bisnis? Betul banget Mas Ari. Mungkin kita bisa langsung panggil aja ya ke salah satu peserta sosial yang tadi sudah presentasi. Mungkin kita bisa bersambung dengan Mbak Laras. Halo Mbak Laras dari Berlaku Baik. Apakah? Oh iya, halo Mbak Laras. Halo Mas Atala, halo Mbak Sari. Oke, mungkin kita ingin bincang sedikit nih Mbak Laras mengenai bagaimana Mbak Laras berproses bersama teman-teman, baik dengan mitra maupun di kelas, seperti itu. Mungkin boleh cerita sedikit Mbak Laras, mungkin prosesnya bagaimana sih Mbak Laras bisa sampai ketemu mitra, kemudian adakah kesulitan atau hambatan dari proses pembentukan ide tersebut, seperti itu Mbak Laras. Oke. Jadi untuk dari kita, awalnya itu yang susah mungkin itu menyatukan ide teman-teman kali ya, karena kan kita ada 5 kepala orang nih yang idenya tuh punya masing-masing tuh pengen buat ini. Nah, tapi dari kita sering ngobrol, kita interaksi, kita mengadakan Zoom meeting bareng-bareng, akhirnya mulai menyatukan ide-ide teman-teman semua yang kira-kira lebih mudah untuk direalisasikan ini. Nah, kemudian akhirnya kita bincang-bincang, kita ketemu nih sama ide untuk membuat platform di bidang kesehatan. Nah, tapi kendalanya kita masih bingung untuk partner dari Berlaku Baik ini sendiri. Akhirnya kita mencari lagi dan ketemu. Akhirnya ada Ibu Ida Ayu tersebut yang berasal dari Bali ya, Puri Damai Ubud. Beliau merupakan ini ya salah satu UMKM di Bali, yang dimana teman saya si Faris Aditya Chandra itu juga berasal dari Bali. Nah, jadi karena Faris tahu ada UMKM yang dalam pengembangan produknya, dalam pemasaran digitalnya itu kurang, itu akhirnya kita upayakan ini gimana biar kita bisa ikut membantu dalam menjualkan produk dari Ibu Ida Ayu. Kemudian untuk kesulitannya sendiri selain menyatukan ide ini ya mungkin untuk fokus ke bisnisnya gitu, fokus usahanya kita apa gitu. Karena emang dari awal tuh kita berniatnya di bidang jasa gitu ya, hanya bergerak di bidang jasa. Tapi kemudian shifting tuh akhirnya ada pergerakan, ada pergantian fokus kayaknya untuk bisa lebih menarik perhatian orang atau apa, itu kita kayaknya melakukan kolaborasi ini. Jadi kita jadi juga menjual produk gitu, Mas Atala. Banyak sih yang dipelajarin dari mata kuliah ini,
dapat juga ide dari teman-teman yang benar-benar kreatif gitu. Terus kita juga jadi tahu masyarakat di sekitar kita, khususnya di Jawa Timur atau mungkin di daerah lain. Terus juga dibimbing oleh Bapak Ibu dosen dan asisten juga. Jadi ya sangat seru sih untuk pelajaran Sociopreneur ini. Oke, terima kasih banyak Mbak Laras atas penjelasannya. Kita mungkin bisa menyapa nih teman-teman, ada dari beberapa sobat desa, ada dari Aceh, kemudian ada dari Sumatera Barat, kemudian dari Makassar, dan juga beberapa kota di Indonesia lainnya. Nah, ini ada salah satu pertanyaan nih Mbak Laras, untuk Mbak Laras. Dari Ibu Nana, pertanyaannya, kendala terbesar apa sih dalam pelaksanaan sosio selama pandemi ini, apa aja ya kira-kira, dan cara mengatasinya bagi setiap kelompok seperti apa? Mungkin bisa dijawab, Mbak Laras, terima kasih. Oke. Jadi mungkin sedikit gambaran ya, ini kesulitan dari sosio saat pandemi itu mungkin interaksinya gitu. Karena kalau kita offline, dikatakan offline, kita bisa interaksi itu lebih mudah gitu. Kita bertukar pikirannya in real time gitu. Jadi nggak ada kendala apapun, nggak ada kendala sinyal, nggak ada kendala. Kita bisa langsung tatap-tatapan dengan orangnya, mengerti apa yang dimaksud juga. Terus dari kendala itu sebenarnya bisa diatasi sih dengan kita melakukan online meeting gitu, online conference melalui Zoom atau melalui Google Meeting. Tapi ya memang jadi harus menyesuaikan gitu ya, waktu, tempat, dan juga keadaan situasi sekitar gitu. Mungkin selain itu juga ini Mas, untuk merealisasikannya. Kan rata-rata ide itu berasal dari daerah masing-masing. Nah, nggak semua anak satu kelompok itu berasal dari daerah yang sama. Mungkin untuk kita merealisasikan idenya atau bertemu dengan mitra, membuat produk, mengadakan jasa, itu kan mungkin juga dibutuhkan memberdayakan sekitar gitu, wilayah sekitar. Sedangkan kita berbeda-beda, jadi mungkin ada workload untuk teman-teman tuh yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Mungkin terasanya seperti itu ya perbedaannya, tapi ya kembali lagi kita bisa melakukan kerja sama, terus juga pemerataan workload mungkin yang dirasa terlalu berat nih bisa dibagi lagi gitu sih Mas Atta. Semoga menjawab ya untuk Ibu Nana. Oke, terima kasih banyak Mbak Laras untuk jawabannya, dan semoga Bu Nana juga dan juga peserta ataupun sobat-sobat desa lainnya sudah dapat gambaran nih bagaimana sih sosial yang ada di MBITS seperti itu. Terima kasih ya Mbak Laras. Terima kasih Mas Atta. Oke Mbak Sari, mungkin apakah ada kegiatan lagi setelah kita bincang-bincang bersama teman-teman, dan juga kita sudah menyapa para sobat desa yang ada di YouTube, dan juga kita sudah mendengarkan bagaimana sih proses ataupun pembentukan ide-ide bisnis dari teman-teman seperti itu, Mas Ari. Oke, jadi dengan sesi pertanyaan dengan mahasiswa tadi itu sebenarnya sudah menjadi penutup dari rangkaian acara kita pada hari ini Mas Atala. Jadi mungkin ada banyak sekali ya insight yang bisa kita dapatkan dari teman-teman mahasiswa nih. Di antaranya meskipun masih online, tetap bisa berbisnis, dan bisnisnya pun di berbagai sektor. Dan lebih kerennya lagi, ternyata teman-teman nih bisa loh mendapatkan mitra dan juga mengajak mitra untuk bekerja sama, meskipun tentunya ada keterbatasan jarak, ada keterbatasan waktu, dan lain sebagainya. Kalau menurut Mas Atala nih, mereka keren banget nggak sih, Mas? Pasti keren banget sih. Kalau boleh cerita sih dulu aja, aku waktu menjalankan secara offline tuh, kita juga butuh bagaimana kita mengatur komunikasi dan sebagainya. Apalagi mereka secara online, mereka pasti lebih expert lagi dibandingkan kita. Mereka bisa mengatur bagaimana komunikasi dengan mitra, bagaimana bisa mempromosikan dengan baik, dan juga akhirnya sampai dengan output, produk mereka hampir terjual sold out seperti itu, Mas Hari. Iya benar banget nih Mas Atala. Jadi secara tidak langsung teman-teman dari manajemen bisnis ITS ini sudah bisa membuktikan bahwa kondisi yang serba online ini tidak menghalangi mereka, para calon pebisnis masa depan itu, untuk merintis bisnisnya mulai dari sekarang. Oke, mungkin Mas Atala, aku juga mau ngasih spoiler nih, kalau nantinya siapa tahu ya, buat yang hari ini nih Sobat Desa tidak bisa mengikuti dari awal, atau mungkin tadi di tengah-tengah sempat ada gangguan sinyal dan lain sebagainya. Nah, Sobat Desa nggak perlu khawatir, karena minggu depan, tepatnya tanggal berapa sih Mas Atala? Kira-kira? Tanggal 7 Juli 2021, Mas Hari.
kita bakal membahas dua sektor selanjutnya, yaitu ada sektor fashion dan juga home decor. Pastinya seru banget kan? Oke, jadi fashion dan home decor nih ya, salah satu sektor yang mungkin masih cukup asing karena bisnisnya itu tidak banyak berada di sekitar kita. Jadi buat Sobat Desa, jangan lupa kembali lagi bersama kami nantinya di hari Senin, tanggal 7 Juli bersama sektor fashion dan juga home decor. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk pihak SDG Center ITS, kemudian Bapak Ibu tim dosen dari Socialpreneur MB ITS, dan juga pihak TV Desa, dan juga teman-teman Socialpreneur MB ITS 2021. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai berjumpa pada tanggal 7 Juli 2021. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Desa. Terima kasih banyak.